Ada, alhamdulillah baru saja selesai rapat high level meeting pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah hadir semua. Ya. Ada Pak Latif dari Polres, ada Pak Dan Ramil mewakili Pak Dandim, ada Pak Septian dari Kajari dan Ibu Andi Ida dari BPS, serta yang lain semua hadir ya, dari distributor pupuk, dari Bulog, ya, dari perbankan semuanya hadir, termasuk dari SPBU dan ya, LPG ya. Ya intinya adalah kalau dari pasokan kita untuk 20 komoditi insya Allah relatif aman dan kita berharap harganya juga tidak terlalu bergejolak karena mengingat pasokannya juga cukup tersedia ya. Termasuk bahkan dilaporkan tadi dari Pak Pelaksana Tugas Kadis Pertanian bahwa alhamdulillah bulan ini ada panen ternyata ya di 3 kecamatan kita, yaitu kecamatan saya catat tadi Kecamatan Sukamaju Selatan, Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Tanah Lili. Itu jadi ada panen ya, dan sebenarnya memang untuk Lu Utara ini kondisi November kami surplus di 83.628.000 ton. Nah, sebenarnya juga daging ayamnya mencukupi gitu ya. Hanya saja pengusaha daging ayam kami yang ada di Kabupaten Utara ternyata itu umumnya sudah berkontrak dengan perusahaan yang ada di Morowali. Sehingga dipenuhi lagi kebutuhannya dari luar. Nah, ini sebenarnya peluang bisnis juga. Ya, nanti saya udah lihat TikTokan nih, udah lihat-lihatan dengan Pak Made, berapa teman. Kalau gitu kita bisnis juga nih, karena peluangnya ternyata masih terbuka, ya. Ya karena yang ada sekarang di Lu Utara memenuhi pasar di luar. Nah, sedangkan pasar Lu Utaranya sendiri masih dipenuhi dari luar Lu Utara. Ini menarik nih. Barangnya di sini keluar, di sini kosong diisi dari orang luar. Nah, artinya ini potensi untuk diisi gitu ya. Makanya kemudian kami kan dorong untuk K3-nya. K3-nya itu jadi kebun, kandang, kolam. Nah, jadi kandang dengan kolam ini bisa satu tempat dia tumpang gitu ya. Jadi kolamnya di bawah, kandangnya di atas gitu. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga bisa menambah penghasilan keluarga. Itu Pak Kuswanto udah tahu kabitnya tuh. Ya kita lagi dorong. Nah untuk itu sekali lagi untuk masyarakat Lu Utara khususnya ya tidak usah khawatir terkait dengan ketersediaan pasokan. Dan insya Allah kalaupun ada penyesuaian harga, kenaikan harga mudah-mudahan juga dapat segera kita antisipasi ya. Bulog juga alhamdulillah support, kita akan melakukan berbagai upaya termasuk membuka pasar pengendali toko kecil lah gitu untuk pengendali di pasar-pasar dengan komoditi yang tersedia di Bulog gitu ya. Seperti beras, kemudian tadi yang mengalami kenaikan harga itu gula pasir dan minyak goreng. Nah itu nanti kita akan buka ya, di samping melakukan gerakan pangan murah. Ya jadi bagi warga mudah-mudahan upaya-upaya ini dapat membantu untuk mengendalikan harga. Ya paling tidak kalau sekali lagi kalaupun ada kenaikan, nah kenaikannya itu tidak terlalu tinggi. Dan Satgas Pangan juga ya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum di situ. Kita juga akan melakukan pemantauan harga di lapangan, termasuk sidak-sidak mungkin harga seperti biasa yang kita lakukan menjelang Nataru, untuk memastikan ketersediaan pasokan, kemudian keterjangkauan harga. Dan yang terakhir yang perlu diantisipasi juga distribusinya nih, ya terutama karena faktor cuaca, lebih khusus untuk daerah-daerah terpencil seperti di Seko, Rampi, dan daerah-daerah terdampak bencana. Ingat di Kabupaten Utara dari data kita itu ada 13 desa yang sangat rawan bencana. Dari 40 desa, alhamdulillah tinggal 13 desa. Nah, 13 desa ini kita sudah lakukan upaya-upaya antisipasi, misalnya jalan alternatif. Ya, kami sudah survei beberapa waktu yang lalu di Balakala ya. Kita nanti masuk, beliau tahu persis juga lokasinya. Nanti kita masuk melalui Balakala Baku-Baku, tembus ke kanan kalau masuk itu, kemudian tembus di Katonan Tanah Arusu. Nah itu jadi ada jalan alternatif yang kita siapkan. Kalau misalnya
betul-betul jalan ini akses utama tidak bisa dilalui. Ini. Nah, kemudian juga upaya pemerintah yang lain, kami mempercepat untuk survei penyelesaian penuntasan survei bagi 1.375 rumah yang terdampak banjir. Dan itu alhamdulillah ada 744 rumah yang sudah selesai dan memenuhi kriteria. Kemarin kami sudah dapatkan dan siang nanti saya serahkan datanya kepada pemerintah desa. Target kita secepatnya ini dapat diaktifkan akun virtualnya oleh BNPB dan dananya dapat segera didistribusikan. Paling lambat target kita Januari sudah selesai semua. Ya, 744 unit rumah itu bisa dibantu sesuai dengan kriterianya, rusak sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Lagi ya, tetap waspada semuanya, selamat ya, bye-bye.